Halo Sineas, di video kali ini, Divisi Edukasi akan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru yang dirangkum dalam acara Tutor Sinema episode 2, How to be a Soulmate. Penasaran kan dengan pembahasannya? Stay tune until the end. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Arda Maulana. Dulu di Sinema angkatan 13, berarti 2014 lah ya. Sekarang kerja di Jakarta, bagian editor, ya termasuk editor suara juga, visual, animasi, terus ya rata-rata ngerjain iklan sama aplikasi. Biasanya udah aplikasi sampai luar negeri juga. Jadi untuk sound ini sangat penting sekali. Kalian mungkin pelajarinya nggak langsung nggak langsung drastis gitu. Aku coba kenalin sedikit demi sedikit dulu biar muncul impuls buat belajar lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja ya mulai. Jadi di sini itu ada sound ya, sound atau suara gitu. Menurutku sound itu ada 3 efek yang bakalan pengaruh penting banget buat nanti kalian ngedit atau bikin film pertama kalian mungkin di sinema. Jadi ada 3, yaitu dialog, musik, sama sound effect. Dialog itu ya berupa suara yang bakalan terjadi ketika beberapa tokoh karakter itu berbicara gitu. Itu dialog. Kemudian ada musik. Musik ini ada 2 tipenya, yang didengar oleh si pemainnya atau yang didengar oleh penonton, atau bisa juga keduanya. Jadi pada waktu satu set ini ada set di mana di kafe, berarti otomatis kalian bisa mendengarkan pemainnya atau penontonnya. Kalau terlalu ribet bilang ya, soalnya aku kadang nggak tahu bahasa yang tepat untuk deliver ke kalian. Sama sound effect. Sound effect ini atau SFX ini gunanya untuk memberi kesan kita berada di lokasi itu gitu. Semisal ada adegan tembak-tembakan gitu, otomatis sound effect-nya ada suara tembak-tembakan. Kayak kita seolah-olah berada di situ gitu, ada di suatu tempat. Misalnya suara pukulan, suara tendangan, suara berlari. Nah, itu sound effect. Sound effect. Jadinya beberapa orang harus mempersiapkan ini semua. Pembagiannya tentunya juga sesuai sama kru filmnya masing-masing. Nah, ini ya tipe sound-nya. Nggak tahu ya, dulu aku nulis kayak gini ternyata. Ya, ini. Baca dulu. Akan aku coba untuk sesederhana mungkin. Jadi mungkin aku review lagi ya. Sound atau suara dalam film adalah sesuatu yang memberi kita perasaan atau mendeliverkan perasaan dari pembuat film itu kepada penontonnya. Jadi feel dalam film itu nge-build-nya itu lewat sound, lewat suara. Feel atau perasaan yang disampaikan biasa perasaan kejut, kaget, senang, bimbang, bingung, itu semuanya yang buat itu sound. Jadi kalau kalian bisa deliver itu ke film kalian, maka flow-nya bakalan enak gitu. Flow-nya bakalan ngalir gitu aja. Jadi ada yang didengar pada waktu bersamaan dengan kejadian itu, ada yang didengar ketika penonton, ada yang didengar ketika saat penonton melihat itu. Gitu. Jadi kayak musik background sound itu biasanya yang dipakai untuk nge-build ke penonton, tapi pemainnya tidak terasa. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitulah. The power of sound. Oh, dulu bikin kayak gini sih. Nah, ini coba dibaca dulu ya. Ternyata dulu kebanyakan tulisan.
Jadi poin-poinnya itu yang aku kasih tanda kuning itu kalau nggak salah. Jadi suara adalah teknik film yang kuat. Maksudnya adalah ketika kita membuat film, itu teknik-tekniknya macam-macam. Salah satunya adalah suara. Suara ini prosesnya sangat eh, sangat penting sekali. Bahkan film tanpa suara itu bagaikan kayak ya nggak ada feel-nya gitu aja. Jadi cuman visual yang masuk itu kurang terasa tanpa efek suara. Jadi suara juga bisa membuat kita merasa cemas, bingung, senang, sedih gitu. Jadi kayak menyatukan gambar dan suara. Kemudian mengarahkan perhatian kita sangat khusus dalam gambar. Ketika ada suatu kasus di mana kita itu ngerasa kayak ancang-ancang untuk merasa kaget atau jump scare, mestinya efek suara itu sangat penting untuk nge-build itu gitu. Jadi pada saat film-film misalnya ketika film-film ada setan yang mau keluar gitu, mesti ada efek-efek suara yang membuat kita kayak terarah dalam merasakan sesuatu ya. Terarah dalam kayak pelan-pelan nge-build terus itu langsung jump scare. Itu main suara juga. Jadi bukan hanya visual. Terus membentuk ekspektasi. Jadi membentuk ekspektasi itu kayak kalian bakalan ngerasa kejadian berikutnya itu seperti apa itu dari efek suara gitu. Misalnya di sini pintu berdecit, berarti orang kayak ada orang yang mau masuk gitu. Terus kayak ada suara ini visualnya itu nggak dilihatin kalau itu di tempat itu gitu. Misalnya ada seseorang eye level extreme shoot area mata, dia ngelihat sesuatu, tapi di suaranya di situ, suara yang terngiang pada saat dia melihat itu suara gemercik air. Orang-orang bakal mikir, oh itu bakal ada di danau atau di laut atau di mana gitu. Jadi nge-build tempatnya, mengenalkan tempatnya kepada penonton sejak awal itu dengan suara itu bahkan sangat bisa, dan sangat sangat pengaruh sekali gitu. Nah, ini hanya teori saja. Nanti kita praktek sekalian ya. Aku udah buat bukan buat ya, kayak udah mempersiapkan editan buat seenggaknya mengenal bagaimana caranya aplikasi suara dalam film. Oke, next lanjut ya. Ini udah dibaca ya. Nanti bakalan aku kasih juga memberikan ini dibaca dulu aja. Oke, jadi di sini udah dapat kesimpulan, ada banyak sekali ya manfaatnya dari sound designer atau power of sound atau suara dalam film. Ada banyak banget. Kayaknya udah pada cukup ya teorinya. Mungkin sebentar lagi akan aku coba buat praktek. Dasar-dasar sound film. Nah, di sini ada persepsi sound properties, terdapat 3 aspek yang kita rasakan. Ada kekerasan, ada nada, ada warna nada. Ini seputar teori aja sih. Aku yakin kalian butuh praktek langsung. Jadi, bentar lagi. Tapi ini berguna nanti buat praktek. Jadi coba dibaca-baca dulu. Seleksi, perubahan, dan kombinasi suara. Nah, ini yang paling penting ini. Kalian harus bisa bedain ini semua. Jadi, ini take as note ya. Jadi, masukin ini dalam catatan kalian. Atau apapun itu.
Dialog, musik, dan efek suara. Ini adalah hal yang paling penting saat kita melakukan sound designer dalam sebuah film gitu. Di mana dialognya harus muncul, kapan musiknya harus keluar, apa efek suara dari saat ngelakuin itu semua tentang feel. Jadi kayak menyambungkan berbagai macam rasa dalam film jadi satu gitu. Kalian harus kreatif dalam mengelola tiga hal ini. Dialog itu adalah orang yang berbicara pada saat pada saat film itu sedang berjalan atau scene itu sedang berlangsung gitu. Dialog ini ada dua jenis, yaitu dialog ketika orang saling bercakap-cakap atau dialog sebagai narator gitu. Sebagai narator atau orang ketiga dalam suatu scene gitu. Ini bisa kalian pakai gunanya untuk nge-build juga, nge-build suara atau nge-build feel juga. Jadi suara dalam dialog harus tentunya jelas dan juga penuh konteks makna yang sesuai dengan musik dan efek suara yang lainnya. Jadi kayak trilogi atau apa ya, tiga hal yang paling penting untuk sound designer sih. Kemudian musik ini ada dua juga. Musik itu ada musik big sound gunanya untuk nge-build dan juga musik untuk ini ambient. Jadi ambient itu ya sama sih sebenarnya sama big sound. Cuman bedanya ambient itu lebih kayak nggak ada irama atau nada sambung atau apapun itu. Modelnya kayak benar-benar apa namanya, kayak kita berada di situ, misalnya bukan suara air itu masuk efek sound. Jadi modelnya ya kayak big sound, cuman lebih ke ambient gitu bisa juga. Modelnya kayak musik yang digunakan untuk nge-build pokoknya di background di antara dialog atau di antara scene itu bisa dipakai. Kemudian efek suara ini ada SFX. SFX itu sound apa ya namanya? Sound effect lah ya. Jadi ada banyak, ada suara HP bunyi, suara apa namanya, suara air, suara langkah kaki, suara pintu, suara tembakan, suara pop up, itu semuanya itu efek suara gitu. Jadi kalian harus ngelola ini untuk membuat gambar atau orang penonton itu bakalan kayak ngerasa ada di scene itu. Ya mungkin itu, ini nggak terlalu penting. Terus lanjut ke sini. Jadi tiga hal ini ya yang paling dipentingin. Jadi kalian kalau bikin film awal-awal, tiga hal ini harus seenggaknya masuk di kepala kalian. Jadi kayak benar-benar punya bayangan dulu di awal-awal tentang dialog, musik, dan efek suaranya bakalan seperti apa. Tentunya ini tugas soundman ya, jadi perhatiin soundman kalian saat pembuatan film. Atau seenggaknya kalian yang bukan soundman ngerti mana yang akan kita apa namanya kita perhatikan gitu. Yang bukan soundman pun apa namanya seenggaknya ada gambaran tentang bagaimana sih proses dalam pembuatan suara seperti itu. Next lagi, di sini ada pembuatan apa namanya pembentukan sound. Dibaca-baca dulu aja ya. Ada memilih dan memanipulasi suara. Setelah kita udah mengetahui tujuannya, terus kita mengetahui pembagiannya, terus kita mengetahui jenis-jenisnya, kemudian kita bisa melakukan pemilihan dan memanipulasi suara. Kurang lebih kayak gini. Lanjut lagi.
Nah, itulah, lanjut lagi. Ya, kurang lebih kayak gitu aja lah. Suara sebenarnya yang fokus adalah dialog, sound effect, sama musik background yang diperlukan apa. Dialog. Ini penjelasannya. Kalian harus perhatikan alatnya ya. Alatnya harus memiliki kejernihan yang maksimum. Pakai boom biasanya atau H4n ya. H4n itu kan di sinema ada kalau nggak salah. Itu. Terus apa lagi ya medianya? Medianya banyak sih sebenarnya. Sebenarnya HP itu bisa juga sih, tapi itu benar-benar pilihan mendesak. Dan sebenarnya fokusku editing ya. Jadi kayak dari apapun medianya, sebenarnya kalian bisa selama kalian berkarya ya. Jadi nggak perlu mengharapkan ekspektasi yang terlalu tinggi untuk suatu alat produksi. Selama ada niat, mestinya bisa direalisasikan dengan cara atau alat seadanya. Nah, ini ya, setelah dialog ada musik. Nah, ini alatnya H4n. Pakai boom biasanya. Ini benar-benar sederhana banget, benar-benar standar banget. Jadi emang ini harus ada sih sebenarnya, tapi nggak menutup kemungkinan bukan jadi pilihan utama juga bisa. Tapi ini standar banget, harus ada H4n boom. Untuk dialog atau perekaman suara yang tidak pakai clip on. Karena kalau pakai clip on kan harus nggak bisa gerak. Jadi dia bakalan bising kalau pakai clip on. Jadi solusinya ya pakai boom. Jadi boom terus diarahkan ke pembicara. Seperti itu. Terus lanjut lagi di sini musik. Nah, musik tunduk pada dialog, periode jeda dan transisi. Ini nggak pakem ya, teman aku bikin gambaran ke kalian aja gimana modelnya. Jadi musik itu nyesuaiin dengan dialog, bisa. Musik nyesuaiin dengan sound effect juga bisa. Kan musik nggak perlu dipakai juga bisa. Jadi benar-benar numbuhin feel kalian atau perasaan kalian dalam berkarya pembuatan film, terutama di bidang sound sih. Kalian harus bisa dapetin perasaan itu, feel itu, pas enggaknya itu dengan cara berlatih terus, dengan cara terus-terusan buat karya, buat film, buat video, buat apapun itu yang berhubungan dengan sound. Cuman itu sih caranya untuk melatih, kayak memunculkan feel kalian dalam suatu karya. Kemudian di sini ada efek suara. Oh, ternyata berbelit-belit ya waktu bikin PPT ini dulu. Ya cuman teori-teori awal aja sih, tapi moga-moga bisa dipakai. Nah, efek suara udah menjelaskan tadi. Mixing suara. Setelah kita ngerekam, biasanya kita mixing dulu sebelum kita edit. Jadi kita atur-atur mana yang sesuai untuk diedit gitu. Dibaca-baca dulu ya. Kadang juga malas membaca. Maunya langsung praktek aja. Ya mungkin sambil baca di rumah ya. Terus diperhatikan. Formasi dan suara film. Nah ini fungsinya terakhir kayaknya ya. Irama, melodi, harmoni, dan instrumentasi musik.
Mas mau nanya, Mas. Iya, sekarang dah. Gak apa-apa ta? Ya gak apa-apa aja sih. Aku justru pengennya kayak ngobrol-ngobrol ngono loh, kayak Nah, aku ngomong di aku sempet pernah iki, Mas. Apa ngelihat, bukan ngelihat sih, kerja ambil editor itu beberapa kali dia memasang efek suara sing menurutku perlu tapi gak pas ngono loh. Tapi mending gak dipasang, tapi kok koyo kok sepi, mesti ngomongin ngono. Nah, Contohnya aku gimana? contohnya langkah kaki ya. Langkah kaki aku kayak jalan gitu ya. Aku dipasang langkah kok dipasang sound effect langkah kaki sepatu ngono. Tapi Hmm. menurutku gak pas, tapi emang sepi ngono aja. Menurut Mas Ardeku ya apa? Iku mesti alasannya tapi sepi Mas ngerjain ini. Yo iya sih, tapi kok nggak pas saya nggak enak, nggak nyaman gitu loh kalau dipasang. Ya, itu termasuk ke ya sebelumnya terima kasih ya Mufi. Jadi sebelumnya itu termasuk editing sih. Itu di proses editing nanti. Di suara langkah kaki itu bisa dicari di internet juga. Intinya adalah membuat suara langkah kaki itu berada di luar atau berada di kejauhan gitu, terdengar dari jauh. Jadi nggak terdengar dekat gitu. Karena scene-nya itu terlihatnya gimana? Long shot atau medium shot atau gimana? Medium. Nah, medium shoot ya harusnya medium shoot disesuaikan sama lokasi terdengarnya langkah kaki gitu. Bisa kalian ngerekam sendiri waktu jalan gitu orang di sana terus rekamnya dari sini itu bisa. Atau di editing, nanti ada pengaturan editingnya kayak bikin suara langkah kaki itu terdengar tapi bukan terdengar secara langsung. Kayak gema gitu loh. Kayak gema kayak berada di tempat yang lain gitu. Itu bisa diatur. Jadi pinter-pinternya ngedit suara aja sih. Nanti bakalan ku jelasin, itu boleh, ku catat itu nanti bakalan aku coba editkan. Oke, makasih Mukri. Moderator, ini mau langsung praktekin apa gimana? Mungkin ada yang bertanya dulu tentang materinya, Kak. Oh ya. Kalau ada yang bertanya bisa raise atau ketik langsung di. Aku mau nanya. Ya, siapa? Tadi Mahardika. Tadi Oh. kan di penjelasan yang dialog itu aku nemui penjelasan dialog tidak selalu dalam posisi terpenting. Itu maksudnya gimana ya, Mas? Padahal kan dialog sendiri tuh kayak menurutku berguna untuk mengutuhkan jalan cerita gitu. Makasih Mahardika atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dialog tidak selalu penting dalam posisi terpenting. Nah, pernah lihat film eksperimental nggak? Guys, tentunya yang ikut festival biasanya lihat ya film eksperimental ya. Mukri mungkin, atau Dani, atau Raihan. Maksudnya sering ke festival itu ada film eksperimental. Dan di situ rata-rata filmnya nggak pakai dialog. Jadi benar-benar pure kayak orang ngelakuin aktivitas. Atau film dokumentasi pun juga biasanya nggak pakai dialog juga. Cuman kayak misalnya dokumentasi sawah gitu ya. Ada orang nyangkul, ada orang ngangkat-ngangkat. Itu proses dari pengolahan gabah sampai jadi nasi itu misalnya. Itu pun nggak pakai dialog juga nggak apa-apa. Itu masih disebut film juga. Kayak film dokumenter gitu. Atau film eksperimental. Tergantung isi atau pesan yang disampaikan oleh sutradaranya gitu. Jadi sebetulnya ini memudahkan kalian untuk mendeliverkan suatu pesan tersendiri kepada penonton. Jadi nggak perlu pakai dialog, biarkan orang mengira-ngira atau menangkapnya pesan-pesan itu secara eksplisit seperti apa, dan juga kayak kalian dibebaskan buat lebih kreatif lagi dalam berkarya. Nggak perlu dialog juga nggak apa-apa. Lebih mudah juga kan intinya. Iya, kembali lagi ke treatment dari filmmakernya. Oke, seperti itu. Makasih, Mahardika. Aku boleh sharing nggak buat contoh filmnya? Aku pernah lihat. Boleh, Mukri. Maksudnya apa? Mungkin ada di filmnya maksudnya Mas Arda itu ada di opening Gunfest 2020. Aku lupa tuh judulnya. Pokoknya dia tuh filmnya tuh nggak ada dialog tapi nunjukin footage dari atas sungai-sungai coklat, terus kawasan industri. Nah, kita sempat mikir, oh ini pasti dokumenter tentang
kerusakan alam atau gimana gitu ya, di tengah-tengah lahan hijau tapi ada pencemaran. Tapi ternyata ada suara kayak di footage-nya tuh setiap ganti footage itu kayak ada suara ceklek 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 begitu, kayak ganti roll film gitu. Nah, ternyata di ending itu dia masuk ke kandang burung, jebies gitu, ada suara burung kayak burung dara gitu yang lagi kerkur gitu. Nah, ternyata di ending itu dia bilang untuk burung merpatiku yang untuk mengingat burung merpatiku yang meninggal gitu. Jadi mengecoh. Jadi memang apa ya? Itu benar film eksperimental kayak gitu sih contohnya. Macem-macem. Itu salah satunya. Itu yang kita ngira, oh ini tentang alam, ini tentang ini, tapi tentang burung darahnya yang mati, atau mungkin dia memang juga menyampaikan pesan di balik itu juga tentang pencemaran, kita nggak tahu. Cuman memang ada efek-efek suara sih memang, oh iki apa yo, bingung, kita bikin bingung, tapi dia udah ngasih clue dari suara itu gitu. Ya, benar sekali Mukri. Salah satunya adalah film eksperimental. Jadi ada banyak genre film ya. Kalian condong kemana, nanti tentuin gaya kalian lewat lewat film yang kalian buat nanti. Gitu. Kembali ke moderator. Mas, terima kasih. Sama-sama. Mungkin aku mau nanya tentang Mas Arda sendiri nih, Mas. Apa sih yang bikin Mas Arda tertarik jadi Salman atau di dunia sound design? Kenapa? Lalu apakah ada orang yang mau inspirasi Mas Arda nih biar jadi biar Mas Arda tertarik sama sound design gitu? Atau mungkin tokoh-tokoh yang jadi referensi lah, jadi inspirasi Mas Arda tuh siapa aja? Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya aku tanpa persiapan ya, jujur aja. Maksudnya tanpa persiapan, adanya kelas hari ini juga, adanya materi dan juga adanya pemahaman tentang sound sendiri gitu. Karena ini benar-benar pemahaman yang aku dapetin secara tidak terduga gitu. Sama ketika aku awal-awal itu, aku masuk sinema juga nggak tahu kenapa tiba-tiba masuk gitu. Karena emang passion aja sih mungkin. Jadi awalnya sebenarnya aku fokusnya itu bukan sound. Sebenarnya fokusku editing. Dari dulu sampai sekarang itu editing. Cuman sound hanya sekedar tahu aja dan berhubungan banget dengan editing. Jadi kayak semua hal tentang perfilman itu mesti berhubungan dengan editing. Editing sound, editing visual, editing grafik, editing motion, editing art, editing animation, editing apapun itu semuanya berhubungan sama editing. Jadi kalau kalian yang memang benar-benar kayak pengen tahu semuanya itu ya sebenarnya masuk editing. Salah satunya adalah sound ini. Jadi secara nggak langsung aku belajar sound tuh gara-gara proses editing. Nah itu jawabanku sih. Jadi awal-awal dari sinema, terus habis itu ada project-project terus. Nah itu aku mau ngomongin kalian. Jadi kalian di sini jangan cuman kayak ngambilnya itu dari sinema itu hanya bisa memberikan ya. Sinema itu hanya bisa memberikan ke kalian semua sumber dayanya semuanya. Terus selebihnya tergantung sama kalian sendiri. Jadi kalian harus benar-benar bisa mengolah sumber daya itu, jadikan sebagai batu loncatan untuk terus belajar, hingga kalian condongnya ke arah mana gitu. Bisa sound, bisa editing, bisa sutradara, penulis skenario, habis itu manajer lokasi, eksibisi, habis itu ada lagi yang berhubungan dengan film DOP, itu juga salah satu yang paling penting. Jadi ada banyak hal. Maunya kalian harusnya terus berlatih. Jadi begitu aku bikin bukan bikin film ya, gara-gara sering ngerjain banyak video, jadi tahu sound kan. Nah dari tahu sound, tahu ini, tahu editing, tahu ini. Jadi tak banyak tahu gitu. Awalnya sih mulainya dari situ. Mulainya dari mencoba terus bikin terus. Ya namanya juga hobi. Ya, aku harap orang yang masuk sinema ini benar-benar hobi dan tahu apa yang dia lakuin. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas. Mungkin yang teman-teman yang lain ada pertanyaan. Kalau enggak mungkin kita bisa lanjut ke ini contoh sound editingnya langsung Mas. Mungkin.
Oke. Jadi sebenarnya teori ya cuma gitu-gitu aja. Yang paling banyak ya kita harus praktek gitu. Ya emang kita harus praktek. Tapi sebelum itu ada yang kecepatan atau kayak gimana penyampaian materiku mungkin bisa diomongin di sini, terus bisa ditanyakin sebelum ke praktek. Karena berhubungan juga sih sebenarnya. Nggak ada yang tanyain lagi? Itu ada aku share materi di chat, jadi dibaca-baca lewat situ juga bisa. Itu materi aku bikin 2019, jadi belum ku masukin yang ku tahu sampai sekarang sih. Udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun berarti. Gimana moderator? Ada yang mau bertanya lagi? Sebelum ke praktek. Kayaknya nggak ada yang bertanya lagi mas, soalnya di chat juga kosong. Mungkin bisa lanjut ke prakteknya langsung aja mas. Oke, pas 1 jam ya, jadi langsung 1 jam lagi kita buat praktek.